Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Pratiwi. Baik, jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan studi kasus Kampung Nelayan Untia di Kota Makassar. Untuk yang pertama itu gambaran umum. Kelurahan Untia ini terbentuk pada tahun 2000, di mana Kelurahan Untia merupakan hasil pemekaran dari dua kelurahan, yaitu Kelurahan Blorokang, Kecamatan Biringkanaya, dan Kelurahan Bira di Kecamatan Tamalantaya. Nah, Untia merupakan salah satu wilayah dari Kota Makassar di Kecamatan Biringkanaya. Nah, Desa Nelayan atau Kampung Nelayan Untia secara administrasi terdapat 3 RW dari 5 RW yang ada di Kelurahan Untia dengan jumlah KK yaitu 355 KK. Adapun batas daerah atau wilayah Kelurahan Kampung Nelayan Untia yang pertama yaitu untuk sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Maros di Kecamatan Marusu. Untuk sebelah timur berbatasan dengan Blorokang Kecamatan Biringkanaya. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Bira di Tamalantaya, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar. Nah, konsep pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ada empat konsep, yaitu yang pertama kawasan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil, yang kedua itu ruang terbuka publik tepian air, yang ketiga itu permukiman pesisir, dan yang terakhir konservasi kawasan pesisir. Nah, adapun regulasi terkait wilayah Untia yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2005 tentang RT/RW Kota Makassar tahun 2015 hingga 2034 di pasal 20. Nah, sub PPK 2 ditetapkan pada kawasan Untia yang meliputi sebagian Kecamatan Tamalantaya dan sebagian Kecamatan Biringkanaya dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perumahan kepadatan sedang, pusat kegiatan perumahan kepadatan tinggi, pusat pelayanan penelitian dan pendidikan tinggi, dan pusat kegiatan maritim. Nah, berangkat dari regulasi ini, maka dari itu saya mengambil konsep pengembangan yaitu permukiman pesisir, di mana permukiman pesisir di sini untuk konsep pengembangan permukiman pesisir yaitu menyorot dua hal, yaitu aspek fisik dan non fisik. Nah, untuk aspek fisik jadi ada dua aspek. Yang pertama itu sarana dan prasarana, yaitu seperti tempat peribadatan, pendidikan, perekonomian ataupun perdagangannya. Adapun untuk aspek prasarananya seperti jaringan jalan, drainase, persampahan, dan jaringan air bersih. Nah, aspek yang kedua itu aspek non fisik. Nah, aspek non fisik di sini ada dua, yaitu ekonomi dan sosial. Nah, untuk aspek ekonomi seperti latar belakang pendidikan masyarakatnya, latar belakang pekerjaan masyarakatnya, dan sebagainya. Nah, untuk aspek sosialnya seperti kesadaran lingkungan masyarakat serta kearifan lokal di sana seperti apa. Nah, baik, untuk aspek yang pertama itu aspek fisik. Ada di sini saya memaparkan data tentang jumlah sarana di Kampung Nelayan Untia pada tahun 2015. Yang pertama itu taman kanak-kanak, memiliki taman kanak-kanak itu sejumlah 1 unit, sekolah dasar 1 unit, masjid 1 unit, pustu 1 unit, lapangan bulu tangkis dan lapangan takraw masing-masing 2 unit, lapangan sepak bola 1 unit, pos kamling 2 unit, dan kios ada 19 unit. Lanjutannya yaitu prasarana. Nah, tadi ada sarana, sekarang ada prasarana. Adapun prasarana-prasarana di Kampung Nelayan Untia, yang pertama yaitu kanalnya. Nah, kanal di Kampung Nelayan Untia merupakan kanal buatan yang memiliki kedalaman sekitar 1 sampai 1,5 meter dengan lebar 10 meter. Selanjutnya itu drainase. Adapun kondisi jaringan drainase yang terdapat pada permukiman nelayan Untia atau Kampung Nelayan Untia berupa got permanen yang terbuat dari galian yang telah dilapisi oleh semen. Yang selanjutnya itu air bersih. Untuk air bersih sendiri, layanan air bersih PDAM itu sudah masuk ke seluruh permukiman warga, akan tetapi untuk disalurkan ke rumah-rumah itu masih kurang maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah persampahan. Nah, persampahan di sini di Kampung Nelayan Untia itu ada seperti bak sampah, gerobak sampah, dan untuk sistem pengangkutan sampahnya dari tempat sampah lalu ke gerobak motor,
lalu ke TPS, lalu ke truk sampah, dan terakhir itu ke TPA. Nah, yang selanjutnya, aspek selanjutnya itu jaringan jalan. Untuk panjang jalan di Kampung Lain Untia ini yaitu 8.445 meter dengan luas kawasan permukiman 12 hektar. Untuk lapisan permukaan jalannya dari paving block. Dan yang terakhir itu air limbah. Untuk tiap-tiap rumah sudah memiliki jamban masing-masing, dan untuk MCK umum itu ada 2 unit di Kampung Lain Untia. Nah, lanjut ke aspek non-fisik. Yang pertama saya bahas aspek non-fisik ekonomi. Untuk mata pencaharian masyarakat Kelurahan Untia di Kecamatan Biringkanaya, selain jadi nelayan, mereka juga jadi petani, buruh tani, PNS, pedagang keliling, peternak, dan juga montir. Untuk aspek non-fisik bagian sosialnya, nah untuk aspek non-fisik bagian sosial ini, ciri-ciri sosial masyarakat nelayan di kampung Lain Untia itu memiliki sikap kekerawatan atau keluargaan yang sangat erat, dan juga sikap gotong royong atau saling membantu yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari pola permukiman di Kampung Lain Untia itu saling berdekatan ataupun berkelompok. Nah, lanjut ke analisis permasalahan. Nah, ada 2 analisis permasalahan di sini. Itu yang pertama permasalahan kemiskinan dan juga permasalahan sarana dan prasarana. Ini permasalahan yang saya paparkan di sini terkait dengan permukimannya, terkait dengan konsep pengembangan permukiman. Jadi yang pertama permasalahan kemiskinan. Masalah kemiskinan sangat menonjol di Kampung Lain Untia, cukup menonjol karena permasalahan kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti mata pencaharian masyarakat yang itu saja, kemudian sumber daya dari masyarakat ini biasanya tidak diolah, akan tapi langsung didistribusikan ke kota-kota seperti itu, atau ke daerah-daerah. Jadi masyarakat itu tidak memiliki tambahan untuk perekonomiannya, sehingga masalah kemiskinan di sini cukup menonjol. Nah, yang selanjutnya itu permasalahan sarana dan prasarana. Nah, untuk sarana dan prasarana di Kampung Nelayan Untia masih tergolong belum lengkap. Seperti yang saya paparkan tadi, untuk jumlah sarana dan prasarananya seperti taman kanak-kanak dan SD itu sudah ada, kan tetapi SMP dan SMA-nya belum ada. Lanjut ke sarana prasarana yang seperti masjid, itu hanya 1 dan dengan kondisi yang cukup baik. Adapun sarana untuk fasilitas kesehatan itu seperti puskesmas pembantu dengan fasilitas yang belum terlalu lengkap dan belum memadai, serta untuk jaringan air bersih yang sangat kurang. Jadi selain permasalahan tadi, permasalahan air bersih itu sangat intens di Kampung Lain Untia, karena jaringan PDAM itu sudah masuk ke seluruh rumah warga, kan tetapi untuk pendistribusiannya itu kurang karena atau tidak maksimal, karena sering terjadi bahkan hampir tiap hari air PDAM itu tidak mengalir di rumah-rumah warga, sehingga untuk sumber air bersih warga itu membeli dari masyarakat yang menjual air bersih. Nah, selanjutnya yaitu analisis potensi. Jadi potensi yang saya ambil di sini yang berkaitan dengan konsep pengembangan tadi. Jadi yang pertama itu potensi mangrove. Nah, vegetasi mangrove tumbuh secara alami dan sebagian lain ditanam oleh pemerintah bersama masyarakat, dan sebagian lainnya ditanam secara swadaya oleh masyarakat. Dan yang potensi selanjutnya itu pengelolaan komunitas. Nah, komunitas yang ada di Kampung Lain Untia itu sudah lumayan banyak, seperti Diva Nelayan. Nah, komunitas Diva Nelayan ini untuk
tujuannya bergerak pada pendaur ulangan sampah. Nah, yang selanjutnya itu ada kelompok pengolah dan pemasar CCDP IFAD, yaitu International Fund for Agricultural Development. Komunitas-komunitas yang ada di Kelurahan Untia merupakan komunitas yang terbentuk dari kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya lembaga yang akan memajukan sistem kehidupan masyarakat setempat. Jadi untuk dikaitkan dengan teori CZM, yang berkorelasi dengan teori CZM itu adalah goal ICZM yang poin pertama itu to control further development of the undeveloped coast as appropriate. Terkait masalah permukiman, yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana, sehingga perlu dilakukan pengadaan ataupun penambahan sarana prasarana yang masih kurang tadi. Nah, hal ini sejalan dengan goal ICZM karena kondisi yang ada bahwa di permukiman nelayan Untia ini masih belum berkembang dengan kurangnya sarana dan prasarana tadi, membuktikan bahwa kondisi eksisten di kampung nelayan Untia ini masih belum berkembang, sehingga dengan dilakukan upaya-upaya seperti pengadaan sarana prasarana ataupun penambahan sarana prasarana tadi itu akan mendorong perkembangan di kampung nelayan Untia. Adapun jika dikaitkan dengan teori perubahan iklim yang ada, saya mengambil dampak sosioekonomis karena sebenarnya dari perubahan iklim itu sendiri memiliki banyak sekali dampak di berbagai bidang, akan tetapi yang saya ambil adalah dampak di sosioekonomisnya sesuai dengan pengembangan kawasan permukiman. Jadi dampak sosioekonomis yang ada dari perubahan iklim seperti yang pertama itu terpengaruhnya lingkungan permukiman, yang kedua kerusakan atau hilangnya sarana prasarana, yang ketiga itu meningkatnya kerusakan. Jadi kerusakan yang dimaksud di sini tuh di semua aspek. Yang terakhir itu perubahan kegiatan ekonomi di wilayah pesisir. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.